Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat saged mugi-mugi saged istiqomah anggenipun ngaji, mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikon fasal suwiji. Takbire fasal wa syara itu tayammumi. Utawi pira-pira syarate tayamum iku khamsatu asya iku 5 pira-pira perkara. Di dalam bertayamum sendiri itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Jadi tayamum itu aslinya ketika kita mau tidak bisa melakukan wudu atau tidak bisa melakukan mandi besar, iku cara kita bersolat iku diganti dengan tayamum. Jadi bersucinya wudu ataupun mandi besar itu diganti dengan tayamum terus solat. Jadi memang hukum asal yang namanya sholat iki kan harus kita iki punya wudu, terus di situ tidak hadas besar dan tidak hadas kecil. Tetapi masalahnya ketika nantinya seseorang iki nggak mampu wudu, nggak mampu melakukan mandi besar, punya hadas besar. Nah, iku kepiye? Misalkan kasusnya seperti itu, iku tetap dia diperbolehkan melakukan sholat dengan tayamum, tapi dengan catatan syarat-syarat 5 perkara iki. Jadi nek syarat 5 perkara iki sudah terpenuhi, monggo silakan tayamum. 5 perkara syarat iku rupane wujudul udri, rupane anane udur. Jadi udzur iki perkara yang diperbolehkannya melakukan tayamum. Jadi tayamum itu tidak sembarangan orang bisa melakukan tayamum. Harus adanya udzur, harus adanya sebab di mana kita iki mau diperbolehkan tayamum. Sing pertama ana kalane bisa farin, sebab bepergian. Au maradin utawa lara. Jadi misalkan kita bepergian atau di situ misalkan posisi sakit. Jadi posisi sakit yang di situ tidak diperbolehkan melakukan tayamum, iku boleh kita iki mau posisi sakit iki mau di mana posisi iki tidak diperbolehkan melakukan wudu, tidak diperbolehkan melakukan wudu atau mandi besar. Karena apa? Dia misalkan sakit iki mau sakitnya nggak boleh terkena air. Jadi misalkan punya penyakit kulit, punya sakit yang di situ misalkan nek terkena air niku tambah parah. Divonis dari dokter nggak boleh terkena air. Jadi nggak bisa dilakukan wudu, nggak bisa melakukan mandi jinabat, mandi besar. Lah piye salate? Tetap wajib salate. Cuman salat ini nantinya wajib dengan bertayamum. Jadi nggak kok kita iki mau mewajibkan wudu dan mandi besar bagi orang yang sakit darurat itu enggak, tapi tetap ada kemurahan. Nah, aku mau bisa diganti wudu ataupun mandi besar ini dengan adanya tayamum. Jadi tayamum itu statusnya bukan menghilangkan hadas. Eleng-eleng. Jadi tayamum statusnya bukan menghilangkan hadas, cuman ganti dari wudu ataupun mandi besar. Jadi intinya ketika ada udzur, alasan misalkan sakit atau lain-lain yang di situ memang tidak diperbolehkan melakukan air, menggunakan air, misalkan wudu engko malah tambah parah penyakit kulit atau misalkan mandi besar. Ya wes salatnya tetap wajib tapi dengan menggunakan tayamum. Wa dukhulu waqti sholati, sing kedua lan manjinge mlebune waktu sholat. Jadi bedane tayamum dengan wudu. Nek tayamum iku harus dilakukan sudah masuk waktu sholat. Iku nek tayamumnya karena sholat. Jadi tayamum yang di situ untuk melakukan sholat harus masuk pada waktu sholat. Nah, tapi nek dalam wudu enggak. Wudu iku misalkan belum masuk waktu sholat tetap boleh wudu. Misalkan jam 11 dia wudu untuk melakukan sholat duhur, itu tetap gak masalah. Jadi duhur setengah 12, wudunya jam 11, tetap boleh. Lah, adapun tayamum, misalkan tayamum jam 11 yang nantinya digunakan untuk sholat duhur, itu gak bisa. Soalnya misalkan tayamum iki mau posisi jam 11, duhur setengah 12, itu tetap belum masuk waktu sholat, gak boleh digunakan untuk sholat duhur. Iku nek tayamum karena sholat harus masuk waktu sholat. Ketiga wa tolabul ma'ilan numreh banyu
Mencari air iku juga penting dalam tayamum. Iki nek memang tayamume karena lifaqdil ma, tidak adanya air. Jadi tayamum yang di situ misalkan nggak ada air, iki tetap tolabul ma, tetap kita iki mau mencari air. Tapi ketika kita nantinya kok tayamum, kok di situ tidak karena air, tapi karena sakit misalkan. Jadi ada sakit yang di situ tidak diperbolehkan melakukan wudu ataupun mandi besar. Iku nggak harus adanya tolabul ma, nggak harus mencari air. Wong dekne tayamum karena sakit. Tapi nek tayamnya karena air misalkan, nah, iku tetap dia ada syarat mencari air dulu. Nek memang mencari air kok tidak ada, ya wis boleh dia tayamum. Nah, tapi harus dicari dulu airnya. Wa ta'dzuru istimalihi lan uzure angele nggunakake banyu. Atau yang di situ syaratnya meneh iku uzur dalam menggunakan air. Nah, niku dalam sarai qauluhu ta'dzuru istimalihi ail ma'i tegese air banyu. Gambare bi ayakhofa min istimalil ma'i ala zahabi nafsin au manfaati udwin. Misalkan ketika dia menggunakan air misalkan, iku misalkan malah nyawane hilang. Jadi nyawanya itu misalkan dia menggunakan air penyakitnya parah malah mati misalkan. Atau manfaati udwin atau anggota badane sing manfaat iki mau hilang misalkan. Iku tetap boleh bertayamum. Jadi intine tayamum iku memang harus adanya udzur. Nah, ketika dia tayamum iku misalkan, nah, iku sebabnya karena misalkan sakit. Nah, jadi ketika dia sakit orang tidak bisa menggunakan air, iku tetap boleh bertayamum. Iku mau catatan syarat-syarat iki harus terpenuhi. Wa iwazuhu lan butuh banyu. Oleh butuh banyu ba'da tolabi yang dalam sause numreh mencari. Nah, jadi misalkan iki sing syarat sing kelima. Misalkan ada air, cuman dia ada kebutuhan lain. Nah, misalkan. Jadi misalkan dia mencari air, sudah mencari air ketemu. Nah, terus ternyata dia punya hayawan misalkan, hayawan sing muhtaram. Misalkan punya wedhus iki mau misalkan kambing ada 5 ekor. Sedangkan dia cuman menemukan air 1 botol aqua. Lah iki nek digunakan untuk wudu, hayawane kambing iki nggak bisa minum. Nah, engko nek nggak bisa minum mati misalkan. Nah, iku piye tetap dimenangke hayawan, tetap dimenangke roh nyawane hayawan ki mau. Jadi tetap kita memberikan air ini untuk hayawan biar digunakan minum, biar nyawanya kita terselamatkan, terus kita sholat dengan bertayamum. Atau contoh lagi misalkan kita yang butuh air. Jadi misalkan kita hanya menemukan air 1 botol. Niki nek kita gunakan untuk bertayamum, niki air bisa kita gunakan untuk minum. Nah, tetapi kalau kita gunakan air ini untuk memberi wudu, kita nggak bisa minum mati misalkan, tetap dimenangke tayamume. Lah nantinya dia minum tetap, jadi menjaga roh, menjaga nyawa itu penting. Dia minum supaya nggak mati, terus lagi dia sholat dengan tayamum. Enggak kok kita gunakan wudu terus kita nggak minum terus mati, enggak, tetap kita muliakan nyawa. Yaitu ketika memang hayawan muhtaram memang boleh. Nah, iki syarat yang terakhir. Tadi syarat yang keempat, iki syarat yang kelima, terakhir. Waturabu at-tahir, waturabulan lebu sifate turab lebu at-tahiru kang suci. Alladzi rupane turab tahir lahu kang iku tetep kedue alladzi gubarun utawi bleduk. Sing syarat terakhir, iki sing kelima, yang tadi keempat. Kelima iki debu yang digunakan untuk bertayamum harus suci mensucikan. Yang di situ alladzillahu gubarun ada bleduk, nek cara orang Jawa ngarani bleduk. Bleduk iki debu sing paling halus sing biasane terbang niku mau. Nah, biasane nempel-nempel di kaca mobil, kaca-kaca rumah iku debu. Nah, misalkan kita bertayamum iku harus menggunakan debu yang suci. Nah, suci mensucikan. Nah, misalkan kita tayamum kok enggak menggunakan debu yang suci mensucikan, misalkan debu yang najis, itu enggak bisa mencukupi dalam bertayamum. Harus menggunakan debu yang suci mensucikan. Fa in kholatohu. Nah, iki kasus.
Fa in kholatahu mangko lamun nyampuri hu ing turap apa jasun apa gamping aurumalun utawa wedi lam yajus mongko ora wenang. Jadi ada yang membaca lam yajus, ada yang membaca lam yajus maknane ora mencukupi, ada yang memaknani seperti itu, ada yang memaknani lam yajus iki tidak diperbolehkan apa tayamum. Jadi kasus iki memang ketika nantinya orang bertayamum iku debu yang digunakan dicampur dengan gamping. Gamping iku bukan debu. Gamping iku bukan debu. Biasanya digunakan untuk orang-orang sing bangun omah misalkan. Nah, iku misalkan kita campur dengan gamping atau misalkan dengan pasir, iku memang tidak mencukupi dalam bertayamum. Jadi intinya kita bertayamum iku harus menggunakan debu yang suci mensucikan, tidak bercampur dengan yang aneh-aneh. Misalkan debunya dicampur dengan misalkan tepung, itu nggak bisa, nggak mencukupi dalam bertayamum. Misalkan dicampur dengan bedak tampil beda misalkan. Jadi debu yang di situ digunakan untuk tayamum tampil beda, ben ada perawatan misalkan dicampur dengan bedak, itu tidak mencukupi dalam bertayamum. Di tayamum ini memang permasalahan yang mungkin jarang diketahui banyak orang, Kebanyakan amit jauh ketika seseorang iki kok sakit, ketika seseorang iki kok memang udur dalam menggunakan air ataupun di situ wudu ataupun mandi besar, itu memang terkadang orang iki tidak mengetahui panjang lebar masalah tayamum. Nah, nantinya di kitab-kitab lain dibahas masalah tayamum. Tayamum iki nantinya mengulangi sholat i'adah apa enggak? Lah itu juga penting. Nah, jadi memang pembahasan dalam tayamum sendiri ku luas. Mulane ngaji kitab takrib niku belum cukup, perlu kita perbandingan kitab-kitab lain. Dan nantinya ada permasalahan misalkan seseorang memakai perban atau misalkan diinfus. Nek zaman kita di Indonesia rumah sakit ini menggunakan infus. Dan niku bagaimana sholatnya? Apakah di situ tetap wajib sholatnya apa enggak? Ternyata tetap wajib. Yang namanya orang diinfus, diperban itu tetap wajib. Tapi cara dia melakukan sholat, apakah harus menggunakan wudhu ataupun tayamum saja sudah cukup atau bagaimana? Lah itu mulane perlu pembahasan dalam bab masalah shahibul jabair. Ini penting sekali.